Iya, kembali lagi. Ini adalah konten pertama kita. Gimana? Zaman. Hah? Gue sebagai fans tretan muslim sih senang pakai nama Deadwood sih. Tapi kita nggak Deadwood ya, so. Oke. Apa? Bukanya gimana? Oke, ini pertama kali kita bikin konten dengan nama konten Deadwood Story. Ya, sebenarnya ada satu lagi orangnya. Cuma ada satu lagi ya, orang berhalangan yang- hadir. karena sedang berhalangan hadir. Benar sekali. Kasihan Kenapa dia. namanya Deadwood Story? Orang ini bisa menjelaskan. Jadi kita itu fansnya tretan muslim Lu baru fans sama Coki. Untuk itu kita mewujudkan sebagai fans sejati untuk membuat nama Deadwood Story. Iya. Walaupun kita sebenarnya udah nggak Deadwood lagi ya. Iya. So, kita nggak Deadwood Story ya. Kita punya kesibukan. Jadi ini hanya untuk konten saja ya guys. Gitu. Oke. Ya, kita harap Jadi- Bang Tretan juga ngelihat konten kita ya. Sengaja disponsorin kamera. Jadi isi ya. kontennya lebih kayak ke podcast aja sih guys. Untuk kayak keluh kesah kita. Selamat tinggal di negara kita tercinta ini. Wih. Yang Di- nyari kerjanya susah ya. Iya. Kita bahas semuanya di sini. Jangan lupa stay tune. Jadi episode pertama kita ini, kita akan ngobrol panjang. Mungkin random. Pasti random banget gitu. Oke. Guys, kita mau ngapain hari ini? Dari fans sejati, bagaimana? Gimana nih kalian nih nyari kerja di Indonesia ini susah nggak sih sebenarnya? Banget, Regulasinya, bro. Susah banget sih. Menurut gue susah banget. apalagi kalau bisa kerja sebelum Sorry. wisuda tuh susah. Iya, apalagi kan kalau nyari kerja, dapat kerja sebelum wisuda tuh susah. Iya, susah banget sih guys. Jadi kalau kalian dapat nih, kalian harus maksimalin dengan baik. Bersyukur banyak Iya, orang yang mau bersyukur. kerja, gitu. Banyak orang yang mau di tempat kamu. Keren banget sih. Masih banyak banget yang butuh pekerjaan zaman ini. Saya di negara kita tercinta ini sulit sekali. Banyak kualifikasi dan pekerjaannya itu. Itu susah banget. Jujur sih susah. Kalian usaha dengan apa yang kalian bisa deh. Apapun itu, kalian mau melakukan sesuatu yang lebih ekstrim terserah gitu. Atau yang bermanfaat untuk orang lain. Namanya negara boleh tercinta Deadwood, kita. tapi kita ini jangan Deadwood. Iya. Kita harus membantu Kita live food, teman-teman kita dan kayu hidup, orang-orang lain. Ya. Itu sih kalau dari luar. bermanfaat. Iya. Lo harus kasih manfaat. Bukan durasi tapi kontribusi sih. Jadi quote, Nah, bukan durasi tapi kontribusi. iya. Hidup itu begitu sih. Seberapa lu bermanfaat untuk orang lain kalau kata orang-orang. Buat yang masih susah cari kerja boleh komen Iya, di bawah. semangat ya. Iya, boleh. Siapa tahu kita bisa ngasih tips-tips. Iya, Tips-tips lucu gitu. tapi jangan harap kita kasih kerjaan. Iya, iya, itu kalian usaha sendiri. Soalnya kita juga bingung. Kita belum sukses itu kita belum. Kita ini masih baru pada tahap kita. Iya. Boleh support, like, Iya, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian yang Deadwood juga. Iya. Semoga nggak Deadwood terus. Iya. Semoga kalian betah nikmati konten ini. Sekarang kan hari libur nih, Bre. Biasa lu kalau libur ngapain sih? Nah, gua kalau libur biasanya bangun siang. Itu udah pasti orang kebanyakan gitu Iya. kan. Kedua ngopi kayak begini, ngopi. Deadwood. Kalau gabut ya. Biasa kalau gabut begitu. Deadwood seperti Garnacho Deadwood ya. Iya. Kita yang mau dijual tuh. Atau ke klub mana? Atau kalian mau datang ke coffee shop ini bagus sih. Italian Rose. Nah, Enggak, bukan namanya apa tadi Namanya? gue lupa aja. satu kenangan. Ya satu kenangan. Ini enak, kopinya murah lagi. Masih baru banget di daerah Depok. Nggak baru juga sih, tapi terjangkau untuk belajar lah. Atau Menurut Depok. gua. Buat kalian orang Depok boleh komen di bawah ya. Iya, boleh banget orang Depok. Kalau mau kesini tuh boleh banget. Terus Nah, kalau seandainya, kalau lu nanya gua kalau nah libur, ya lu ngapain libur? kalau libur biasa gua lebih istirahat sih. Ya, udah capek soalnya. Iya, Capek capek sama dengan hidup. rutinitas kerjaan gitu. Tapi nggak mau Istirahat. mengakhiri hidup kan? Hah? Ya, kayak lebih buat istirahat lah. Kayak
mungkin ngerapi barang di rumah, atau mungkin main game, atau ya refreshing lah, keluar mungkin main begini gitu sih kalau gabut gitu dan libur. Atau nggak nyari game Nah, baru. iya begitu sih, mungkin kebanyakan kayak orang aktivitas libur biasa. Tapi Karena mungkin kalau misalnya lo mau produktif atau melakukan satu di rumah yang hal lain selain di luar pekerjaan lo gitu, bisa tahu gambar atau lukis, bebas sih, serah lo gitu, atau yang nggak penting bikin konten bermanfaat kayak gini gitu. ya. Nah, biasanya liburan tuh kan ada yang bermanfaat juga kan gitu, nggak semua liburan tuh nggak bermanfaat dan gitu kan. Atau nggak bikin konten kayak gini juga bisa. Iya, bikin konten begini bisa Kerjain tugas kuliah, kerjain upgrade liburan, skill juga upgrade bisa. skill. Banyak kok website yang buat ini nambah-nambah skill gitu. Iya, banyak sekali, banyak. Bisa Udah cari. banyak, udah canggih kan sekarang, internet makin canggih, tinggal kita aja yang menggunakannya dengan sebaik-baiknya sih. Itu sih Bre, menurut gua. Kalau kalian ada saran konten selanjutnya boleh komen. Oh iya, di boleh bawah. banget sih gitu. Kopinya enak kok. Lumayan sih. Gue pesen latte tuh nggak terlalu pahit ya. Iya. Manisnya dapet, creamy-nya dapet. Biji kopinya di roast juga enak gitu, matang. Nah, kalau kopi sukanya apa Bre? Latte sih, Latte. hazelnut, kacang. Kalau yang coklat. strong itu nggak suka. Strong americano nggak suka gue, sakit perut tuh. Oh iya. Iya. Kopi tuh baiknya tuh nyamannya diminumnya tuh setelah makan. Iya, selama Jadi iya, biar bagus buat lambung. iya. Jadi ketika lambung lu belum ada nasi gitu, belum ada makanan, itu kan dia kafein kan, dia Iya. asam, kan kopi asam, ada yang asam ada yang pahit. Jadi otomatis itu kan kayak menyiksa lambung. Lambung kalau ketemu asam kan sakit Bener ya. gitu. Jadi ya rekomendasi. Sama kalau menurut gue tuh kan orang beda-beda tuh kalau kopi gitu kan. Biasanya kalau kopi tuh di pagi hari begitu, pagi hari sebelum jam 4 sore dah, supaya lo nggak begadang banget lah kalau yang belum pernah Iya, ngopi. kalau minum kopi udah malam nggak bisa tidur. Iya, biasa begitu, kalau gua sih begitu sih, kadang nggak bisa tidur misalnya kopi malam, atau misalnya yang besok nggak ada kerjaan lagi di paginya gitu. Nah Itu biasa gua kopi malam. Tapi kalau nggak mau apa-apa, ngerjain lagi libur. kerjaan malam-malam tuh pakai kopi biar nggak Iya, ngantuk. ada urgent nih, tugas urgent malam Iya, nih, kalau yang harus urgent aja dikerjain. dan sering-sering. Itu lu butuh energi kafein kan, jadi lu harus ngopi biasanya. Jadi lu pernah kayak bikin kopi gitu, racik gitu? Pernah. Nah, namanya underwater. Oh, Kalau Oh, iya. Gue Underwater bikin ya. bisnis cuma nggak jadi. Iya, Jadi gue dulu ada nih guys ya, bikin bisnis berempat sama temen. iya. Tapi ya penjualannya Mungkin karena kita sulit. masih baru gitu kan, masih kayak belum ngerti Ya, bisnis kebetulan kan. dia juga orangnya. Iya, masih belum paham dengan bisnis. Ya begitulah. Ya bisnis kan naik turun. Iya. Paling itu sih tentang kopi yang gue tahu. Kan banyak kopi tuh ada dari Gayo, ada Oh, iya, dari Gayo. Aceh, Nah. Sumatera. Itu tergantung lidah kan. Nah. Biasanya kalau misalnya Robusta itu lebih asam sih. Oke. Kalau yang Coffee Arabica lebih asam. Ada juga. Coffee shop favorit tuh di mana? Dua, Top kalau 3 ya, top 3. yang enak ya. Iya. Yang pernah lu cobain. Tuku, Satu Tuku nomor satu. berapa? Tuku 1. 2 Fore, 3 mungkin Starbucks gue belum pernah nyobain ya. Jadi mungkin pernah tapi bukan kopi waktu itu. Kalau nggak salah teh atau es krim gitu, gue lupa. 3 tuh kayaknya itu deh, jadi jiwa sebenarnya. Kalau lu? Kalau gue yang pertama Sayap Suci itu enak banget. Resep suci. Ya, itu kalian kalau di daerah Kelapa Gading tuh harus cobain. Itu bisa lari pagi, bisa jogging, bisa Oh jadi tempatnya bagus gitu. tempatnya buat- bagus, affordable Oke. banget gitu. Kalau kalian datangnya jam 10 malam itu udah diskon. Oke. Yang Sayap Suci ya? kedua ya Sayap Suci, yang kedua itu
apa ya, yang kedua itu kayaknya Janji Jiwa deh. Dua Janji Jiwa. Iya. Kalau ini menurut lo rating berapa? Untuk lantainya tuh? Ini karena harganya murah, gua rating 9 dari 10 karena 10. harganya murah. Ini juga sih mungkin. Mungkin Sesuai untuk rasa 8,5/10 sih. Karena murah nomor banget sih, Bre. enggak salah. Nomor 2 Tuku, nomor 3 Janji Jiwa. Dua tuku. Iya, dua. Oh, revisi ya. Iya. Dua tuku. Kayak anak kuliahan aja. Tuku lebih enak sih, lebih premium Iya, gitu loh, rasanya lebih mantap sih. Kalau Calv kata orang enak, coba gua belum pernah nyoba. Iya. Kalau kalian boleh komen di bawah juga nih. Apa Iya. nih? Apa menurut kalian Coffee kopi shop paling enak? gitu, yang pernah kalian coba nih, top 3 nih aku. Top 3 coffee shop paling enak. Bisa komen di bawah ya. Kalau anak muda kan suka ngopi, suka apa lihat-lihat, tuh apa. Atau mungkin kalian ada beberapa yang wah gue gak suka Rekomendasi. nongkrong, gue suka naik gunung. Itu Ya, juga itu boleh bebas tuh, tuh. komen Rekomendasi naik gunung. Nah, di bawah ya. tiga. Buat rekomendasi kami juga gitu kan, dan teman-teman yang Siapa tahu lain. kita bisa bikin konten di tempat lain Rekomendasi gitu kan. liburan atau rekomendasi apalah jalan-jalan travel terbaik supaya tidak tersesat di daerah kalian, Nah, di iya. kota kalian. Misalnya ada yang pernah ke Bromo, Iya. sharing-sharing juga boleh tuh. ya buat orang lain gitu kan. Ya, ke Bromo gue belum pernah sih, lu pernah? Gunung. Katanya Bromo enak, Bromo Kawah Ijen. Dian pernah loh. Dia belum pernah, Dian lu udah belum. kan? Gue pernah Nah, ke Wonosobo waktu itu. Gue belum pernah, katanya dingin deh. Iya dingin banget sih, Dingin, karena gue pengen sih ke dingin. dingin banget. Itu ada kegiatan gereja kan Gereja? di MAA, Oh, kegiatan kur gitu, 2-3 hari 2 malam. Iya, Gue lupa seru 2 hari semalam di daerah Wonosobo dia, terakhir jalan-jalan gue tuh ke Surabaya naik kereta ekonomi. Surabaya. Oh, 12 jam. Iya, 12 jam. Kalau menurut gua, kalau di Indonesia tuh, kalau mau jalan-jalan itu enaknya naik kereta sih menurut gua. Tapi kalau ke Jawa tuh capek punggungnya tegak banget. Tergantung daerah juga nggak sih? Ya kalau Gue misalnya dari kayak Jakarta misal ke Surabaya tuh dari ujung sampai ujung. lebih capek berarti ya. Iya, 12 jam lebih. 14 tuh. Tapi lu pernah nggak sih ke daerah Jawa tapi 24 jam perginya? Nggak pernah. Gue pernah waktu Naik lebaran kereta. mobil. Oh kalau Lebaran udah lama gua banget pernahnya pokoknya. ke Pekan Ketarutung 2 malam, 2 hari 2 malam. Ya Naik itu mobil lagi. seharian macetnya gila bro, gue nggak tahu Oh, kalau itu. Jawa macet. Kalau ke Sumatera tuh lebih Tapi itu nggak normal Jalan. bro. Jadi tuh gue lupa jalan hari apa, hari Kamis atau Jumat gitu pas liburan dan pas lebaran gitu kan. Emang Hamin berapa sebelum lebaran, nggak lebaran jadi kan nggak sepi tuh, rame. Wah gila itu parah macetnya. Iya. 24 jam, gue lupa Iyalah. tahun berapa. Udah mau. Kalau ada yang pernah ngerasain boleh coba ya komen itu Oh, di iya. tahun berapa. Karena gue Paling juga lupa lama itu. kalian macet tuh di mana dan itu berapa jam? Iya. Kan sekarang macet banget tuh kan daerah-daerah kayak di Jakarta gitu kalau pagi terutama. Gue sih nggak Gila pernah sih. kalau mau lebaran jalan-jalan tuh nggak pernah. Pasti Kalau macet ya. saran gue sih kalau mau jalan-jalan lebaran itu Hamin pas lebaran hari hanya. Hah? Itu biasa sepi. Itu sepi. Iya itu sepi. Orang pada sholat ya, Bro? Ah iya. Oh iya. Itu justru masih pada sholat itu jalannya masih sepi. Kalau udah H+ berapa lebaran harus puncak itu biasa macet banget. Hamin 3 lebaran itu Kalau juga udah mau macet. Hamin 2 minggu lebaran. Itu mungkin Kalau kalian mendingan cuti sih. ya? Tapi mungkin juga banyak sih yang balik dari gitu di Johor hari kan. Kalau Ah. misalnya mau di kampung lebih lama, Oh, biasanya iya. balik lebih jauh, Iya. lebih makin cepet gitu. Kalau bisa hari biasa sih kalau mau ngumpulin cuti di kantor, Iya. hari biasa cuti itu lebih enak. Tapi cara dapet tiket lebih murah tuh, lu mesennya di Johor hari. Bener. Karena dapat Kayak dari, gue udah ngetek tanggal jam segini, gue mau cuti di hari ini, Iya. tanggal segini, lu udah beli tiket tuh, Iya, itu bener. biasa tuh lebih Misalnya murah deh. Hamin 2 bulan gitu. Iya, itu lebih murah banget. Dibanding kayak lu cepet-cepet Iya, kayak bisa 1 Hamin minggu 7, lagi. Hamin Nah, itu 2 minggu tuh mahal. biasa ya udah agak mahal tapi tempatnya juga Udah. banyak yang penuh, mungkin lo nggak bisa duduk yang di tempat yang lo mau Ini gitu. kalau kereta ya? Penuh Kalau kereta kayak gitu. iya kereta gitu. Bis juga kadang begitu sih. Oh. Ya transportasi umum kebanyakan begitu nggak sih? Kalau pesawat karena kita nggak beli tempat itu paling harga doang lebih mahal. Iya pesawat harga doang yang lebih makan. Atau itu udah Hamin berapa kan?
Ya, Biasanya kalau pesawat bisa- paling hamin 2 minggu masih oke. Iya. Tapi jangan lebaran juga, jangan hari besar. Iya, gitulah. Karena kalian butuh ketika maskapai atau misal perusahaan transportasi H-7 gitu kan kalian lebih butuh, biasa harga lebih dimahal. Nah, aku mau nanya Kan nih, itu lebih dapat gitu kan. kalau gue lihat ke Singapura itu lebih murah dibanding ke Ke Bali kan? Nah, Ya itu menurut lu kenapa tuh? nah, gue Padahal tuh aneh loh. Padahal kayak- Singapura tuh lebih jauh dibandingkan ke Bali misalnya. Iya. Tapi ke Bali lebih mahal. tapi Jogja bukannya tuh lebih mahal. jauh Bali? Enggak. Singapura Bali sih. Kalau dari Jakarta deh. Kalau dari Jakarta ya mirip-mirip. Misalnya dari ini ke Jogja deh, Heeh. kan lebih jauh ke Singapura dong. Iya. Nah itu lebih mahal ke Jogja. Apakah membantu At- lokal gitu? Atau enggak usah jauh-jauh dari Jakarta ke Pekanbaru sama Jakarta ke Singapura lebih Iya. mahal Jakarta Pekanbaru. Padahal Pekanbaru lebih dekat. Atau membantu maskapai lokal begitu atau Aneh sih. Padahal kan kita ke Singapura juga pakai lokal juga. apa yang membuatnya Itu gua nggak ngerti kenapa. pajaknya kan? Tapi emang gue juga nggak ngerti, ini bukannya itu bukan yang berprasangka buruk dengan negara ini ya bro. Tapi itu kayak emang pajak itu kayak lu beli motor di BMW di luar, saya di Jerman itu harganya mungkin di euro sekitar berapa ribu euro itu total di rupiah 400 juta. Oh, Apa yang ngebuat tuh harganya nyampe sini bisa 1 M gitu. Gue juga nggak tahu itu kenapa. kalau katanya pajak, Pajak, segala iya, macam mungkin kan. Misalkan- Pengirimannya dari pesawatnya atau gimana. Oke lah, Tapi kita nggak misalkan- tahu sih untuk begitu yang netapin harga siapa. misalkan kita pakai maskapai luar, misalnya Singapore Airlines, Iya. ini lebih mahal, Ah, nggak apa-apa. Tapi kan ini kita pakai Garuda juga, pakai iya, padahal Lion, lokal loh. gitu. Ya, Pakai jujur gue juga nggak City, tahu tapi sih. bisa begitu lebih kenapa. mahal. Iya. Atau kawang Kalau bea cukainya nah, kah? itu Atau aneh apa? kan. Katanya pemerintah mau mendukung rakyat lokal, kok kita ya gitu lah, kita juga nggak tahu ya. Mungkin kalian Iya kalau sih. tahu bisa komen juga di bawah. Ah, Kita kan sebagai orang awam lah komennya. ya kita juga nggak ngerti sih. Kita juga nggak pernah kan kayak di instansi pemerintahan gitu, kita jujur belum paham. Karena gue jujur anak swasta dari kecil. Kita Ya, jadi belum pernah. dari TK pun udah di swasta sampai Iya, nggak kuliah pernah gitu. kita di negeri gitu belum. Mungkin ada kalian yang kuliah di negeri atau SD-nya di Boleh negeri komen atau juga swasta tuh. juga, boleh komen di bawah sih. Jadi Ceritain kita pengalaman kalian. Mungkin yang ngebedain, mungkin ada yang dari SD sampai SMA-nya swasta terus tiba-tiba kuliah, wah gue masuk UI nih. Oh, Iya. kebanggaan gitu. Apa ada yang beda atau oh kayaknya sama aja nih negeri swasta mah gitu. Itu boleh banget sih kalian kalau mau sharing gitu kan. So, kalau dari yang gue lihat sih sebenarnya negeri swasta tetap multicultural juga, tapi kan yang ngebedain mungkin kalau di negeri heterogennya lebih banyak sih dibanding swasta gitu. Bukan berarti swasta lebih homogen enggak gitu, tapi lebih apa ya, kebudayaannya lebih banyak ngumpul di negeri sih menurut gue. Bener-bener. Kayak dari luar kota gitu kan, ada rantau. Di swasta juga banyak. Dari kegiatan belajar mengajar mungkin juga ada perbedaan sedikit gitu kan, gue juga nggak tahu gitu. Untuk anak negeri sih bisa komen sih, cara belajar dari gurunya atau fasilitas yang diterapin gitu kan. Di swasta negeri juga mungkin agak berbeda jauh. Atau aja yang international school gitu kan, Wah, itu nggak ada yang tahu. Iya, coba deh ceritain pengalaman kalian gitu. Ini makin lama makin panas sih. Iya, iya, karena kan udah bilang sore sih, mungkin udah sekitar jam 4-an. Jam berapa ini ya? Jam 4. Ya, Iya. 5 lah ya. Jam 4 lah, hampir setengah 5 lah. Isi. Oke. Kita sambil cari-cari ini lagi. Inspirasi lagi. Apa? Apa lagi nih? Apa? Tanya apa lagi? Ya. Serah si bos lah. Oke, mungkin Kira-kira. untuk next content kita bakal kenalin kalian ke orang kita satu lagi nih. Ada Kita teman belum kita perkenalan satu. ya sih? Oh iya. Nama gue Budi. Hah? Ini siapa? Nama gue Ari. Kita Oke. kita tunggu teman kita satu lagi, nanti kita kasih tahu kalian ya di next content. Kita nggak tahu juga sih, teman kita tuh soalnya sibuk banget sih dia. Stay tune Dia, aja dia ya. tuh
mempertahankan keselamatan alam semesta di sini. Gitu. Coba dia sibuk banget lah. Dia pokoknya menjaga bumi dari serangan meteor dan alien. Di daerah kalau nggak salah dekat planet Titan dan Namek, jadi dia menjaga supaya itu tidak tabrakan gitu guys. Untuk namanya kalian tungguin aja. Iya. Emang namanya unik. namanya namanya dari ya temannya Superman kalau saya dia sering ketemu kalau saya Superman. Dulu Suka ya debus juga kan katanya. namanya itu yang membuat perang dunia Shinobi keempat. Temannya Madara. Shinobi keempat. Oke, gitu aja. Tapi ya. lu Hah? ada rencana lagi nggak sih guys? Selanjutnya gitu bakalan gimana? Oh, next content. Ya apapun itu. Kalau Entah itu tentang tungguin aja. hidup atau apa gitu. Kan di sini cita-cita aja gitu kan, gampang gitu. Namanya saja Deadwood gitu. Untuk Deadwood ini apakah ada mungkin ada plan lain ke depannya atau mungkin kegiatan lain yang membangun gitu atau merusak dunia ini gitu. Saya ada yang melindungi, ada yang merusakkan. Kalau lu tuh Kalau di saya sektor bagian apa? spektator aja ya. Oh, berarti lu yang mengamati, Yang melihat, mengamati. pengamat saja gitu kan. Nggak mau kerja ya? Mengamati saja kan. Kritikus dia, kritikus saja gitu. Gue pengamat seperti Coach Justin. Coach Justin. So asik tuh bagus. So asik lu genius gitu ya. Iya begitu sih. Kayak gitu aja sih guys, jaga kesehatan guys. Kesehatan, semoga kalian yang nontonnya juga baik-baik aja ya. Jangan jadi Deadwood terus ya. Iya, kita harus berusaha. Paman Coki, saya mau ketemu Paman Coki nih. Mencoki. Kalau kata siapa tuh? Lo pernah nonton Wonder Woman gak sih? Pernah. Yang temennya kan Steve Trevor tuh, ya cowok. Oh, Nah dia pilot kan. iya iya. Kalau kata dia tuh, kalau kata bokapnya ke dia, kalau negara lo dalam bahaya, sebaiknya lo melakukan sesuatu atau nggak melakukan sesuatu sama sekali gitu. Antara dua ini. Jadi lo mau milih yang mana itu terserah. Dan dia tuh mencoba melakukan sesuatu untuk menyelamatkan negaranya. Kan kebetulan dari Inggris gitu. Lawannya Nazi gitu kan, Jerman. Ceritanya begitu. Iya, ceritanya yang ada kan Ya di Wonder Woman super. begitu. Banyak versi sih guys. Gua referensi dari filmnya gitu. Tuh. Tapi lo demen gak sih kayak film fantasi gitu? Ya lumayan lah. Suka. Suka gue Captain America. Captain America. Kalau Captain America tuh lo tau sejarahnya sedikit? Iya, dulu dia tuh ini Hah? beku kan, dibekuin. Terus Sama? dibukuin sama orang lah gitu. Ini lo ngambil referensi dari filmnya apa dari Mungkin dari komik? filmnya. Oh ada filmnya tuh pertama tuh Pertama ada itu kurus. yang Winter Soldier Bukan, itu film kedua itu. Oh yang sebelumnya apa sih? Ya. Civil War. Itu Marvel ya? Dulu tuh sebelum jadi Captain America dia tuh Tentara kan dia? Tentara kurus lah. Itu film sebelum Winter Soldier apa? Gue lupa namanya apa, Captain America doang kayaknya deh. Oh di itu dong. Iya, kurus. Habis itu dia disuruh. Udah itu belum? Apa? Siapa aktornya namanya? Stephen Rogers ya? Udah. Oh udah dia. Udah. Oke. Nah terus dibekuinnya siapa yang Gue bekuin? lupa tuh dia beku itu sengaja dibekuin apa emang Wah kayak gue harus apa nonton gimana sih gitu kayaknya. beku kan. Ah. Habis itu dia disuntikin kekuatan super lah. Oke. Tuh, sama Jadi kuat. Iya, dia kuat tiba-tiba jadi berontot. Nah, dia berantem terus dia dikasih tameng, tapi tameng itu nggak usah belum bulat, masih kayak persegi. Oh, lima. biasa kalau disuntikin kekuatan super mungkin jadi vampir gitu-gitu ya. Kalau dia berhasil, Jadi penjahat, dia Kalau- sukses ya. kalau orang lain tuh mati Gian, ya? disuntik itu. Oh, Kalau iya. dia tuh disuntik itu malah Ah. hidup, malah kuat. Kayak ada beberapa yang sukses, ada yang Iya. enggak. Dia itu awalnya tameng biasa gitu kan. Terus dia ubah lagi jadi tameng bulat. Ada bintangnya gitu. Iya, temannya Oke. itu si Baki. Baki. Iya. Itu protagonis atau antagonis di film? Antagonisnya kan si Baki. Oh, itu villain jatuhnya. Apa musuhnya? Nah? Villain, cuma dia nggak ngelawan si Baki yang pertama. Oh, oke. Oke, Captain America. Gue juga ngeliat kayaknya filmnya itu kayak di perang dunia gitu ya. Iya. Ada perang dunianya ya. Iya. Kayak Amerika lawan apa gitu. Jadi oke. Cuma gue udah agak lupa tuh. Oh, alur ceritanya.
semua Captain America tuh kayak punya ciri khas sendiri gitu. Kan pemimpinnya kan antara si Iron Man sama Captain America. Tapi kan Captain America lebih keren sih karena kan Iron Man tuh full robot tuh. Iya. Sedangkan Captain America kan kayak masih manusia biasa kan ya, sebagai tameng gitu. Oke, yes ya emang. Tapi lu lebih suka DC apa Marvel? Apa sama aja? Marvel lah. Marvel? Iya. Apa? Kenapa yang kayak jokesnya relate kah? Atau superhero-nya DC lebih karena friendly? jarang nonton aja sebenarnya. Hah? Karena jarang nonton aja. Oke. DC. Karena lu nggak pernah nonton DC sebelum? Pernah, Kayak Aquaman. mentok-mentok Batman gitu-gitu. Aquaman gue nonton DC. Aquaman, Batman. Aquaman udah jarang, udah lama sih. Iya. Sebenarnya cerita komik sama itunya kan agak itu kan agak beda Karakter kan. DC yang paling gue suka ya Aquaman. Iya. Ya udah sih pas guys paling gini aja sih guys konten kita pada sore hari ini. Thank you guys.